Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog spesial kali ini. Cak Noh, tadi bahwa masih banyak yang harus dibenahi, diperbaiki oleh pemerintah daerah di Lampung Tengah sendiri. Namun Cak Noh sendiri ini merupakan salah satu orang yang konsen juga ya dalam sektor pertanian dan juga membantu petani. Apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah Cak Noh lakukan, Cak Noh, untuk membantu para petani khususnya di Lampung Tengah ya? Banyak ya yang sudah kita lakukan. Salah satu contoh, saya selalu setiap musim tanam, saya selalu membagikan bibit padi Ugo Lokal Lampung secara gratis. Saya juga pada saat musim tanam selalu membagikan pupuk organik cair gratis. Pupuk dan pestisida organik ya, yang saya produksi sendiri, dan itu saya bagikan juga gratis. Kemudian saya juga melakukan supervisi dengan mendatangi mereka, melakukan edukasi-edukasi itu terkait progres tanaman mereka. Saya juga mengadakan diskusi-diskusi. Kemudian saya juga datang ke pemerintah pusat bagaimana bisa mereka mendapatkan pos-pos bantuan, baik itu Alsintan maupun dan lain sebagainya. Kemudian saya juga menggedor bagaimana pemerintah provinsi bisa memberikan insentif kepada petani-petani Lampung Tengah, karena sama-sama kita ketahui jalur-jalur irigasi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah itu sudah sangat memprihatinkan. Karena sebagus apapun cara kerja, kalau airnya tidak terairi dengan baik, tidak tersedia dengan baik, maka tanaman tersebut akan mati, karena yang dibutuhkan tanaman adalah air. Nah, hal-hal seperti ini yang saya lakukan. Saya sangat-sangat konsen itu karena saya nggak mau petani kita gagal. Karena mereka hanya bertumpu di sana. Mereka bercocok tanam, di sela waktunya mereka bekerja harian lepas untuk menopang kehidupan. Dengan hasil yang baik, maka kecukupan pangan mereka tersedia, bisa menyekolahkan anaknya, dan lain sebagainya. Itu kenapa saya sangat sayang sama petani dan terjun ke pertanian. Kenapa sih Cak Noh ada ikatan batin yang sangat kuat antara Anda dan juga petani-petani di Lampung Tengah ini? Saya anak petani, orang tua saya petani, dan saya seorang petani. Jadi kalau saya tidak berpihak ke petani, saya mau berpihak kepada siapa? Orang tua saya bukan ASN, orang tua saya bukan TNI, orang tua bukan kepolisian dan lain sebagainya. Saya anak petani dan saya bangga menjadi petani itu. Saya bangga menjadi anak petani itu. Maka saya pernah suatu ketika bapak saya gagal tanamannya atau fuso. Saya bisa merasakan bagaimana perihnya pada saat petani itu tanamannya fuso. Nah, pada saat itu kemudian saya berpikir, kalau saya memiliki kemampuan, kalau saya bisa melakukan ini, kalau bisa saya membantu, saya nggak kepingin petani-petani saya gagal dalam bercocok tanam seperti yang dialami oleh orang tua saya. Itulah kenapa saya sangat konsen terhadap pertanian, karena pertanian itu sebetulnya adalah sosok guru perekonomian bangsa Indonesia. Kita mau melarikan diri dari pertanian, itu sebuah hal yang nggak mungkin. Jumlah penduduk yang terus meningkat, lahan pertanian yang terus berkurang, tanpa dilakukan intensifikasi, edukasi dan lain sebagainya, tentu penghasilan mereka semakin lama semakin menurun. Dan saya melakukan ini, salah satu contoh, ini saya membuat kebun agrowisata pertanian, yang saya kasih nama kebun agrowisata Bhinneka Tunggal Ika. Nantinya saya akan undang anak-anak saya mulai dari PAUD, SD dan SMP untuk berkunjung ke sini. Melihat ke sini bagaimana petani, bagaimana pertanian, bagaimana tanaman. Kita ini memiliki keistimewaan. Kalau di Eropa sana, itu mereka kan tetap makan, Chris. Sementara matahari tidak setiap hari ada, iklimnya tidak mendukung. Sementara tempat kita itu matahari tak pernah ingkar janji. Dia akan terbit pagi hari, tenggelam sore hari, setiap hari seperti itu kontinu. Seluruh tanaman membutuhkan sinar matahari. Yang di sana ada vitamin B-nya atau vitamin D-nya yang cukup lengkap, termasuk ada nuklirnya di situ. Ini terabaikan, sehingga anak-anak saya, karena selama ini tidak terurus dengan baik, tidak ada yang memberikan edukasi yang baik, mereka meninggalkan pertanian. Mereka lebih bangga bekerja
atau mencari kerja. Nah, inilah yang kadang-kadang harus kita belah kepala anak-anak saya, kita kasih edukasi, kita kasih pencerahan, sehingga tidak malu lagi untuk pertanian. Pertanian juga bisa diajak dengan pertanian modern dan lain sebagainya, sehingga mereka juga kalau memang nggak mau kepanas-panasan, ya kita buat yang modern. Nah, disinilah nanti akan kita buat yang namanya klinik pertanian dengan penggiat petani milenial yang nantinya juga akan bekerja sama bagaimana membuat pertanian modern, tradisional, manual, itu nanti kita lakukan terus-menerus secara berkelanjutan, bertahap. Cak No, ini kita juga harus beritahu pada pemirsa nih bahwa saat ini kita sedang berada di Taman Agrowisata yang Anda sebutkan tadi ya, di Taman Bhinneka Tunggal Ika, Cak No. Ini kenapa sih Cak No, kenapa sejak dini ya anak-anak itu harus diajarkan gitu ya pentingnya pertanian untuk kedaulatan pangan gitu. Apakah ini juga cara Anda agar para anak-anak ini tertarik gitu ya menjadi petani nantinya gitu, Cak No? Ya, anak-anak ini kadang-kadang menyebut mau stroberi, tapi batangnya pohonnya pun dia nggak ngerti. Anak-anak itu makan jeruk, batangnya nggak tahu jeruk. Anak-anak kepingin durian, dia nggak ngerti batang durian itu seperti apa. Nah, di sini saya melakukan ini secara bertahap, berkelanjutan, bahkan seperti kedelai, padi, dan sebagainya nanti kita tanam demplot-demplot sekitar 1000 meter dan lain sebagainya, sehingga secara kontinu bahkan mereka kita ajak terjun ke sini nanti untuk menanam, dikasih nama dia misal pepaya, suruh kasih nama si badu, kasih tancapin dengan bambu, kasih nama dia. Nanti secara periodik dia biar datang progres tanaman dia seperti apa. Begitu saja pada saat dia suruh tanam kedelai, satu baris tanaman si fulan, satu baris tanaman si badu, satu baris tanaman siapa. Ayo kita berlomba bertanam. Nah, kecintaan terhadap ini nanti akan timbul dengan sendirinya setelah secara periodik mereka akan datang. Termasuk kita kasih hitung-hitungannya nanti bahwa satu butir kedelai ini akan menjadi berapa ratus kedelai nantinya, biji kedelai. Nah, nanti akan kita lakukan edukasi seperti itu. Sehingga mereka nanti akan bisa berhitung secara ekonomis, ternyata menjadi petani itu sangat menguntungkan. Dan keren tentunya. Dan keren. Nyatanya saya anak petani, Betul. saya petani, saya jaga jadi petani, saya menjadi ketua DPRD loh, Chris. Betul. Makanya setelah saya jadi ketua DPRD, anggota DPRD, ketua DPRD, saya tetap konsen ngurusi petani itu. Dan saya akan kejar kedaulatan pangan itu. Kalau ketahanan, kita bisa saja beli dari mana-mana bahan pangan itu. Tapi kalau sudah ngomongin berdaulat, itu milik kita sendiri, terserah kita mau apakan. Ini konsep berdaulat ini. Pada saat kita sudah bisa berdaulat, maka kita akan bisa berdikari. Tidak bisa lagi kita diintervensi oleh siapapun. Nah, setelah kita berdikari, barulah akan sampai kita kepada kepribadian kita. Nah, itulah konsep Trisakti yang digelorakan oleh Bung Karno. Berdaulat, berdikari, berkebudayaan. Nah, itu Kristi. Cak No, kita akan lanjutkan lagi ya Cak No ya nanti ya. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan segera kembali, tetap di Dialog Spesial.